Dituduh ibu mertua boros tukang ngabisin duit suami. Padahal suamiku tidak menafkahi. Aku bongkar dan buktikan bahwa semuanya pakai uang hasil kerja kerasku. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyelinap malu-malu di balik gorden kamar, menciptakan garis cahaya keemasan yang menari di dinding. Aluna, dengan rambut panjangnya yang tergerai indah, menggeliat kecil di bawah selimut tebal. Aroma kopi yang baru diseduh perlahan menyeruak, membangunkannya dari tidur lelap. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Pagi ini terasa damai. Seperti pagi-pagi lainnya dalam pernikahannya yang berjalan hampir 3 tahun. Ia melirik ke samping, tempat Rian, suaminya, masih terlelap dengan dengkuran halus. Aluna mengamatinya sejenak. Wajah Rian terlihat tenang saat tidur, tanpa beban. Aluna menghela napas pelan. Ia berharap, ketenangan itu juga menyelimuti hari-harinya. Dengan hati-hati agar tidak mengganggu tidur Rian, Aluna bangkit dari ranjang. Langkahnya ringan menuju dapur. Mesin kopi otomatis sudah menyelesaikan tugasnya, memenuhi ruangan dengan aroma yang membangkitkan semangat. Sambil menuangkan kopi ke dalam mug favoritnya, Aluna melihat daftar pekerjaan yang sudah ia susun semalam. Sebagai seorang penerjemah bahasa asing secara daring, ia memiliki fleksibilitas waktu, namun juga dituntut untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap setiap proyek yang diterimanya. Setelah menyesap kopinya, Aluna mulai menyiapkan sarapan sederhana. Roti gandum, telur mata sapi, dan buah-buahan segar tersaji di meja makan kecil mereka. Sambil menunggu Rian bangun, Aluna membuka laptopnya dan mulai memeriksa email. Beberapa tawaran proyek terjemahan baru masuk, membuatnya sedikit bersemangat. Pekerjaan ini bukan hanya sekadar sumber penghasilan, tetapi juga merupakan passion-nya. Ia mencintai bahasa dan merasa bersyukur bisa menghasilkan uang dari kemampuannya menerjemahkan berbagai jenis dokumen. Tak lama kemudian, Rian terlihat keluar dari kamar dengan mata yang masih setengah terpejam. Ia menguap lebar dan menghampiri Aluna di dapur. "Pagi, sayang," sapa Rian dengan suara serak khas bangun tidur, lalu mengecup singkat kening Aluna. "Pagi," balas Aluna sambil tersenyum. "Sudah kubuatkan sarapan." Rian duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapannya dengan lahap. Aluna mengamatinya. Rian adalah pria yang tampan dan menawan, dengan senyum yang selalu berhasil membuat hatinya luluh. Namun, dalam hal pekerjaan, Rian memang belum menemukan stabilitas. Ia sering berganti-ganti pekerjaan, mencoba berbagai macam hal, mulai dari menjadi sales produk, hingga mencoba peruntungan di bisnis kecil-kecilan yang sayangnya belum membuahkan hasil yang memuaskan. "Hari ini ada rencana apa, Mas?" tanya Aluna sambil membereskan sisa sarapan. "Belum tahu pasti," jawab Rian sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Mungkin nanti mau coba ketemu teman. Barangkali ada info lowongan baru." Aluna mengangguk mengerti. Ia sudah terbiasa dengan jawaban seperti itu. Ia tidak pernah memaksa Rian untuk bercerita lebih detail. Ia percaya Rian akan bercerita jika memang ada kabar baik. Setelah sarapan, Rian berpamitan untuk keluar mencari pekerjaan. Aluna mengantarnya sampai depan pintu, lalu kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan layar komputernya, fokus pada proyek terjemahan dokumen hukum dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia. Konsentrasinya penuh, memastikan setiap kata dan frasa diterjemahkan dengan akurat dan tepat. Di tengah kesibukannya, Aluna teringat akan tagihan bulanan yang harus segera dibayar. Ia membuka aplikasi e-wallet di ponselnya dan memeriksa saldonya.
Ia menghela napas lega. Gajinya dari proyek terjemahan sebelumnya sudah masuk. Ia segera melakukan pembayaran beberapa tagihan penting. Saat sedang fokus bekerja, tiba-tiba ponsel Aluna berdering. Nama, ibu mertua, tertera di layar. Aluna mengangkat telepon dengan senyum sopan. "Halo, Ibu." Sapa Aluna. "Halo, Aluna. Kamu lagi sibuk?" Tanya ibu mertua dari seberang telepon, dengan nada suara yang terdengar sedikit formal. "Tidak terlalu, Bu." "Ada apa ya?" Jawab Aluna berusaha ramah. "Begini, Ibu mau mampir ke rumah sebentar. Ada yang ingin Ibu bicarakan." Aluna sedikit terkejut. Ibu mertuanya jarang sekali datang berkunjung tanpa memberi kabar jauh-jauh hari. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba menyelimuti hatinya. "Oh, baik, Bu. Saya tunggu." Jawab Aluna berusaha menutupi kegugupannya. Setelah menutup telepon, Aluna merasa sedikit khawatir. Firasatnya mengatakan, kunjungan mendadak ibu mertuanya kali ini mungkin membawa kabar atau topik yang kurang menyenangkan. Ia berharap, dugaannya kali ini salah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sambil menunggu kedatangan ibu mertua, Aluna kembali mencoba fokus pada pekerjaannya, berusaha mengusir segala pikiran buruk yang mulai menghantuinya. Namun, bayangan wajah ibu mertuanya dengan ekspresi yang sulit ditebak terus saja berputar di benaknya. Pagi yang awalnya terasa damai, kini mulai terasa sedikit mencekam. Tak lama berselang, suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu. Aluna segera bergegas membukanya. Di sana berdiri seorang wanita parubaya dengan postur tegap dan tatapan mata yang tajam, Ibu Ratna, ibu mertuanya. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Ibu Ratna selalu tampil rapi dan berwibawa. "Assalamualaikum, Aluna," sapa Ibu Ratna dengan senyum tipis yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. "Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk," jawab Aluna sambil mencium tangan Ibu Ratna dengan hormat. Ibu Ratna melangkah masuk ke dalam rumah Aluna dan Rian. Matanya langsung menyapu sekeliling ruangan, memperhatikan setiap detail. Aluna merasa sedikit gugup di bawah tatapan itu. Ia selalu merasa seperti sedang diuji setiap kali Ibu Ratna berkunjung. "Rumahmu selalu rapi, Aluna," komentar Ibu Ratna sambil melihat vas bunga di atas meja ruang tamu. "Bunga apa ini? Mahal ya kelihatannya." "Oh, ini hadiah dari teman saya, Bu, waktu ulang tahun kemarin," jawab Aluna berusaha menjelaskan dengan tenang. Ibu Ratna mengangguk-angguk kecil. Namun ekspresinya tidak menunjukkan apakah ia percaya atau tidak. Ia kemudian duduk di sofa, dan Aluna segera menawarkan minuman. "Mau minum apa, Bu? Teh atau kopi?" tanya Aluna sopan. "Teh hangat saja, Nak," jawab Ibu Ratna. Sambil menunggu tehnya diseduh, Ibu Ratna kembali mengamati sekeliling. Pandangannya tertuju pada rak buku Aluna yang penuh dengan berbagai macam novel dan buku-buku tentang bahasa dan terjemahan. "Kamu memang suka sekali membaca ya, Aluna?" kata Ibu Ratna. "Buku-buku ini pasti mahal-mahal." "Sebagian besar saya beli secara daring, Bu, biasanya ada diskon," jawab Aluna lagi, mencoba untuk tidak terpancing dengan nada bicara Ibu Ratna yang menurutnya sedikit menyindir. Aluna menyajikan teh hangat untuk Ibu Ratna dan duduk di sofa yang berhadapan dengannya. Keheningan sejenak menyelimuti mereka, hanya terdengar suara denting sendok kecil saat Ibu Ratna mengaduk tehnya. "Jadi, ada yang ingin Ibu bicarakan?" Aluna akhirnya membuka percakapan, berusaha mencairkan suasana yang terasa sedikit tegang. Ibu Ratna meletakkan cangkirnya di atas meja dengan hati-hati. Ia menatap Aluna dengan tatapan yang sulit dibaca. "Begini, Aluna," Ibu Ratna memulai dengan nada serius. "Ibu perhatikan,
Akhir-akhir ini Rian terlihat agak kurus dan kurang bersemangat. Kamu sebagai istrinya, tentu tahu apa penyebabnya, kan? Aluna mengerutkan kening. Ia merasa tidak enak dengan arah pembicaraan ini. Saya rasa Rian baik-baik saja, Bu. Mungkin hanya sedang banyak pikiran. Karena sedang mencari pekerjaan, jawab Aluna berusaha netral. Mencari pekerjaan memang penting, kata Ibu Ratna. Tapi ibu juga khawatir dengan pengeluaran di rumah ini. Ibu lihat, kamu sering sekali membeli barang-barang yang kelihatannya tidak terlalu penting. Aluna terdiam. Ia mulai merasa tuduhan yang tersirat dalam perkataan ibu mertuanya. Maksud ibu? Tanya Aluna dengan hati-hati. Ya, seperti vas bunga tadi, atau mungkin baju-baju baru yang ibu lihat di lemari kamu waktu ibu berkunjung terakhir kali. Ibu khawatir, kamu terlalu boros dan menghabiskan uang Rian yang seharusnya bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting. Ujar Ibu Ratna, menatap Aluna dengan tatapan menyelidik. Aluna menarik napas dalam-dalam. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Ini baru permulaan, pikirnya. Ia merasa kunjungan mendadak ibu mertuanya ini memang akan membawa masalah. Dan dugaannya benar, masalah itu berkaitan dengan keuangannya dan Rian. Sebenarnya, Bu, Aluna baru saja akan mencoba menjelaskan, namun Ibu Ratna sudah memotong perkataannya. Ibu tidak bermaksud ikut campur urusan rumah tangga kalian, Aluna. Tapi ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu. Ibu tidak mau Rian semakin terbebani karena pengeluaran kamu yang terlalu besar, kata Ibu Ratna dengan nada yang dibuat lembut, namun tetap terasa menusuk di hati Aluna. Aluna menelan ludah. Ia merasa semakin tidak nyaman dengan tuduhan yang dilayangkan ibu mertuanya. Ia tahu persis bagaimana kondisi keuangan mereka sebenarnya. Namun, ia belum tahu bagaimana cara yang tepat untuk menjelaskannya tanpa menyinggung perasaan Ibu Ratna dan juga tanpa membuka aib Rian. Pertemuan pagi ini jelas bukan pertemuan yang menyenangkan seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Ada bom waktu yang sepertinya siap meledak di antara mereka. Setelah Ibu Ratna pulang, Aluna duduk terdiam di ruang kerjanya. Kata-kata ibu mertuanya masih terngiang di telinganya. Boros? Menghabiskan uang Rian? Sungguh tuduhan yang tidak berdasar dan menyakitkan. Aluna menghela napas panjang, berusaha meredam gejolak emosi yang mulai melanda. Ia menatap layar komputernya, di mana sebuah dokumen berbahasa Mandarin sedang menantinya untuk diterjemahkan. Ini adalah proyek besar dengan bayaran yang lumayan, yang sangat ia butuhkan untuk menutupi berbagai kebutuhan rumah tangga. Aluna kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba mengalihkan pikirannya dari percakapan yang tidak menyenangkan dengan Ibu Ratna. Jari jemarinya kembali menari di atas keyboard. Aluna sangat menikmati pekerjaannya sebagai penerjemah. Ada kepuasan tersendiri ketika ia berhasil menjembatani komunikasi antar bahasa dan budaya. Ia bekerja keras, seringkali sampai larut malam, untuk memastikan setiap proyek selesai tepat waktu dan dengan kualitas terbaik. Penghasilannya memang tidak selalu stabil setiap bulan, tergantung pada jumlah dan jenis proyek yang ia dapatkan. Namun secara keseluruhan, ia mampu menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya dan bahkan membantu Rian. Siang hari, saat Aluna sedang asyik berkutat dengan pekerjaannya, Rian pulang. Ia terlihat lesu dan tidak bersemangat. Gimana, Mas? Ada kabar baik? Tanya Aluna mencoba menyambut Rian dengan ceria. Rian menggelengkan kepala sambil menghela napas. Belum, sayang. Tadi sudah keliling beberapa tempat, tapi belum ada yang cocok. Aluna menghampiri Rian dan mengusap punggungnya dengan lembut. Jangan patah semangat ya, Mas. Pasti nanti ada rezekinya. Rian hanya tersenyum tipis. Ia kemudian duduk di sofa dan menyalakan televisi. Aluna kembali ke ruang kerjanya, namun pikirannya sedikit terpecah.
Ia melihat Rian yang tampak tidak berdaya dan merasa iba. Ia tahu Rian sudah berusaha mencari pekerjaan, namun memang belum ada hasil. Beberapa jam kemudian, saat Aluna sedang beristirahat sejenak dari pekerjaannya, Rian menghampirinya dengan wajah sedikit ragu. "Sayang," panggil Rian pelan. "Ya, Mas," jawab Aluna sambil menoleh. "Begini, aku ada sedikit keperluan mendadak. Apa kamu ada sedikit uang lebih?" tanya Rian dengan nada yang terdengar tidak enak. Aluna terdiam sejenak. Ia tahu, keperluan mendadak, Rian ini seringkali tidak jelas dan ujung-ujungnya ia yang harus menanggungnya. Namun, ia tidak ingin membuat Rian merasa semakin terpuruk. "Ada, Mas." "Sebentar ya," jawab Aluna sambil mengambil dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dan memberikannya kepada Rian. "Terima kasih banyak, sayang," kata Rian dengan nada lega. "Nanti kalau aku dapat uang, pasti aku ganti." Aluna hanya tersenyum tipis. Ia sudah sering mendengar janji itu, dan sebagian besar memang tidak pernah terrealisasi. Namun, ia tidak ingin mempermasalahkannya saat ini. Ia hanya berharap Rian bisa segera mendapatkan pekerjaan, agar ia tidak terus-menerus merasa bergantung padanya. Malam harinya, setelah Rian tertidur pulas, Aluna kembali membuka laptopnya. Ia harus menyelesaikan proyek terjemahannya agar bisa segera mendapatkan pembayaran. Sambil bekerja, pikirannya kembali melayang pada percakapannya dengan Ibu Ratna tadi pagi. Tuduhan boros dan menghabiskan uang Rian benar-benar membuatnya sakit hati. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan ini yang setiap hari mengetik, berpikir, dan menghasilkan uang. Uang yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Ia membeli makanan, membayar tagihan, bahkan tak jarang membelikan pakaian untuk Rian. Lalu mengapa ia dituduh menghabiskan uang suaminya? Uang suami yang bahkan seringkali tidak ada. Aluna menghela napas lagi. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Ia mencintai Rian, dan ia ingin pernikahan mereka bahagia. Tapi tuduhan dari ibu mertuanya ini seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia merasa harus segera melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus diam dan membiarkan dirinya dituduh sesuatu yang tidak benar. Ia harus mencari cara untuk membuktikan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Beberapa hari berlalu tanpa ada kunjungan lagi dari Ibu Ratna. Aluna sedikit lega, berharap ibu mertuanya itu tidak lagi membahas masalah keuangan mereka. Namun, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Suatu malam, saat Aluna dan Rian sedang makan malam dengan menu sederhana yang Aluna masak sendiri, tiba-tiba ponsel Rian berdering. Nama, Ibu, tertera di layar. Rian mengangkat telepon dan menjauh sedikit dari meja makan untuk berbicara. Aluna bisa mendengar samar-samar suara Ibu Ratna dari seberang telepon, terdengar sedikit meninggi. Setelah beberapa menit, Rian kembali ke meja makan dengan wajah yang tidak enak. "Ada apa, Mas?" tanya Aluna khawatir. "Itu, Ibu," jawab Rian dengan nada lesu. "Beliau menanyakan soal kita." Aluna sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Soal apa lagi?" tanyanya dengan helaan napas pelan. "Ya, soal keuangan lagi," jawab Rian sambil menunduk. "Tadi ibu lihat aku posting foto lagi makan di luar sama teman-teman. Terus ibu telepon, katanya kamu pasti yang ngajakin dan bayarin. Ibu bilang, kamu boros, suka menghambur-hamburkan uangku." Aluna terdiam, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Jadi, hanya karena melihat foto Rian makan di luar, ibu mertuanya langsung menyimpulkan bahwa ia yang bertanggung jawab atas pengeluaran itu. Padahal, kenyataannya, makan malam Rian dengan teman-temannya itu adalah inisiatif Rian sendiri, dan Aluna bahkan tidak tahu menahu soal itu.
Apa kamu bilang sama ibu kalau aku tidak tahu soal kamu makan di luar? Tanya Aluna dengan nada sedikit meninggi. Rian menggeleng pelan. Aku cuma bilang kalau kita memang sesekali perlu refreshing. Artinya, kamu tidak bilang kalau bukan aku yang mengajak? Dan makan kamu tadi juga pakai uang yang pernah aku kasih ke kamu kan? Tanya Aluna lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Rian kembali menunduk, tidak berani menatap mata Aluna. Aku tidak enak sama ibu. Mendengar jawaban Rian, hati Aluna terasa seperti ditusuk. Jadi, Rian lebih memilih untuk diam dan membiarkan ibunya menuduhnya yang tidak-tidak. Ia merasa sangat kecewa. Jadi, kamu membiarkan ibumu berpikir kalau aku ini boros dan menghabiskan uangmu? Tanya Aluna dengan suara yang bergetar. Bukan begitu, sayang, jawab Rian berusaha membela diri. Aku cuma tidak mau ibu khawatir. Khawatir kenapa? Khawatir kalau ternyata kamu tidak bisa menafkahi istrimu? Tanya Aluna dengan nada sinis. Kata-kata itu terlontar begitu saja, tanpa bisa ia tahan lagi. Rian terdiam, wajahnya terlihat semakin pucat. Aluna menyesali perkataannya, namun rasa sakit hatinya sudah terlalu besar. Dengar, Mas, lanjut Aluna dengan nada yang lebih tenang, meskipun matanya berkaca-kaca. Aku bekerja keras setiap hari. Uang yang aku hasilkan, sebagian besar kita gunakan untuk kebutuhan rumah tangga ini. Kamu tahu sendiri, kan? Bagaimana kondisi pekerjaanmu akhir-akhir ini? Rian masih diam, tidak menjawab. Tapi kenapa ibumu selalu menyalahkan aku? Kenapa beliau selalu berpikir aku yang menghabiskan uangmu? Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Aluna akhirnya tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia merasa sangat frustrasi dan tidak adil. Sayang, maafkan aku, kata Rian akhirnya, meraih tangan Aluna. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban. Aku janji akan bicara dengan ibu, meluruskan semuanya. Namun, Aluna merasa kata-kata Rian kali ini terdengar hampa. Ia sudah terlalu sering mendengar janji-janji seperti itu. Rasa sakit hatinya sudah terlanjur mengakar. Tuduhan dari ibu mertuanya kali ini terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Karena dilontarkan berdasarkan asumsi yang salah dan Rian pun tidak berusaha untuk membela dirinya. Malam itu, Aluna tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan tuduhan ibu mertuanya. Ia merasa sangat tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam situasi seperti ini, di mana ia bekerja keras untuk menafkahi dirinya dan suaminya, namun justru dituduh sebagai biang keladinya. Titik pemicu ini telah menyalakan api dalam dirinya. Ia bertekad untuk membuktikan kebenaran dan mengakhiri kesalahpahaman ini untuk selamanya. Dan malam itu terasa begitu panjang dan sunyi bagi Aluna. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan wajah kecewa Ibu Ratna dan tatapan kosong Rian kembali menghantuinya. Di sampingnya, Rian bernapas teratur, terlepas dari badai emosi yang sedang berkecamuk dalam diri Aluna. Ia iri pada ketenangan Rian. Sebuah ketenangan yang terasa seperti ketidakpedulian di tengah gundah gulana yang ia rasakan. Aluna kembali mengingat awal pernikahan mereka. Betapa penuh cinta dan harapan. Rian yang dulu ia kenal adalah sosok yang penuh semangat dan selalu berusaha. Mereka pernah berjanji untuk saling mendukung dalam suka maupun duka. Namun, entah kapan dan bagaimana, janji itu terasa semakin jauh dari kenyataan. Aluna merasa ia telah memikul beban rumah tangga ini sendirian terlalu lama, dan kini ia justru dituduh sebagai penyebab kesulitan mereka. Ia memikirkan kembali kata-kata Ibu Ratna. Kamu boros, suka menghambur-hamburkan uangku. Kata, uangku, itu begitu menusuk. Uang siapa sebenarnya yang ia hambur-hamburkan?
Uang Rian yang seringkali tidak ada? Atau uang hasil keringatnya sendiri yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua? Rasa sakit hati dan ketidakadilan bercampur aduk dalam benaknya, membentuk sebuah simpul erat di dadanya. Aluna bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati, tidak ingin membangunkan Rian. Ia berjalan menuju jendela dan menatap kegelapan malam. Bulan sabit samar-samar terlihat di antara awan tipis. Ia merasa sendirian, terisolasi dalam masalah ini. Ia ingin bercerita kepada seseorang, tapi ia tidak tahu kepada siapa. Ia tidak ingin membuka aib suaminya kepada orang lain. Ia kembali berbaring di tempat tidur, mencoba mencari posisi yang nyaman. Pikirannya terus berputar. Haruskah ia menghadapi Ibu Ratna secara langsung? Ia membayangkan percakapan itu. Pasti akan penuh dengan pembelaan diri dan mungkin akan berakhir dengan pertengkaran yang lebih besar. Ibu Ratna adalah sosok yang keras kepala dan sulit menerima kenyataan yang berbeda dari keyakinannya. Lalu, bagaimana dengan Rian? Haruskah ia mendesaknya untuk berbicara dengan ibunya? Tapi ia ragu, apakah Rian memiliki keberanian untuk itu? Rian selalu berusaha menghindari konfrontasi, terutama dengan ibunya. Aluna khawatir, Rian hanya akan berjanji tanpa benar-benar bertindak. Semakin lama ia merenung, semakin kuat rasa frustrasi yang menghimpitnya. Ia merasa seperti berjalan di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Rian, dan ia ingin pernikahan mereka berhasil. Tapi tuduhan dari ibu mertuanya ini telah menciptakan jurang yang semakin dalam di antara mereka. Ia merasa tidak dihargai, tidak diakui, dan yang paling menyakitkan, tidak dibela oleh orang yang seharusnya menjadi sandarannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Aluna. Ide yang mungkin berisiko, tapi ia merasa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua kesalahpahaman ini. Ia tidak akan lagi mencoba untuk menjelaskan dengan kata-kata. Kata-kata sepertinya tidak cukup untuk mengubah persepsi Ibu Ratna. Ia harus menunjukkan bukti nyata. Ia akan mengumpulkan semua catatan keuangannya, semua bukti transfer, semua invoice pekerjaannya. Ia akan membuktikan dengan jelas dan tidak terbantahkan bahwa ia memiliki penghasilan sendiri dan ia yang selama ini menopang perekonomian rumah tangga mereka. Ia akan membongkar semua kebohongan dan asumsi yang selama ini menyelimuti mereka. Tekad Aluna semakin menguat seiring dengan datangnya fajar. Ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia akan menghadapi ibu mertuanya, bukan dengan amarah atau emosi, tapi dengan fakta dan bukti yang tidak bisa dibantah. Ia akan menunjukkan kepada mereka semua bahwa ia bukan wanita boros yang menghabiskan uang suami, melainkan seorang istri yang bekerja keras dan berjuang untuk rumah tangganya. Malam tanpa lelap itu telah mematangkan tekadnya. Ia siap untuk berperang demi kebenaran dan harga dirinya. Langkah pertama yang akan ia lakukan adalah mengumpulkan semua bukti-bukti keuangannya secara rapi. Ia akan mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang tak terhindarkan keesokan harinya. Aluna memulai harinya dengan tekad yang membara. Setelah Rian berangkat mencari pekerjaan, ia segera mengambil laptop dan membuka folder-folder berisi catatan keuangannya. Ia mulai menyusun dan merapikan semua bukti transaksi, invoice pekerjaan, dan riwayat pembayaran tagihan. Setiap angka dan tanggal menjadi saksi bisu atas kerja kerasnya selama ini. Namun, belum lama ia berkutat dengan pekerjaannya, ponselnya berdering. Nama ibu mertua kembali muncul di layar. Aluna menghela napas. Ia sudah menduga ini akan terjadi. "Halo, Ibu?" jawab Aluna berusaha setenang mungkin. "Aluna, kamu sudah sarapan?" tanya Ibu Ratna dengan nada yang terdengar dibuat-buat ramah. "Sudah, Bu," jawab Aluna singkat. "Masak apa hari ini? Jangan yang mahal-mahal ya, Nak." Ingat, Rian itu sedang tidak punya penghasilan tetap.
ujar Ibu Ratna, menyindir secara halus. Aluna mengepalkan tangannya di bawah meja. Tuduhan itu lagi. Padahal, ia hanya memasak nasi goreng sederhana dengan telur dan sayuran sisa semalam. Tidak ada bahan makanan mewah di sana. Saya masak nasi goreng saja, Bu, jawab Aluna berusaha menahan emosinya. Oh, nasi goreng. Lumayanlah kalau begitu. Jangan sering-sering beli daging atau ikannya. Nak, kasihan Rian, nanti uangnya habis. Lanjut Ibu Ratna tanpa jeda. Aluna merasa darahnya mendidih. Ia ingin sekali membalas perkataan ibu mertuanya itu. Mengatakan bahwa ia sendiri yang membeli semua bahan makanan itu dengan uangnya sendiri. Tapi ia berusaha menahan diri, tidak ingin memulai pertengkaran di pagi hari. Baik, Bu, jawab Aluna singkat, berharap percakapan ini segera berakhir. Ya sudah, Ibu cuma mau mengingatkan saja. Kamu harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Jangan sampai boros, kata Ibu Ratna sebelum akhirnya menutup telepon. Aluna meletakkan ponselnya dengan kasar di atas meja. Ia merasa sangat kesal dan terhina. Mengapa ibu mertuanya selalu berpikir buruk tentang dirinya? Mengapa ia tidak pernah melihat usahanya? Setiap hari ia bekerja keras, menghasilkan uang, dan mengatur keuangan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Tapi di mata Ibu Ratna, ia selalu salah. Setelah kejadian itu, telepon dari Ibu Ratna menjadi teror tersendiri bagi Aluna. Hampir setiap hari, ada saja telepon atau pesan singkat yang berisi sindiran atau nasihat yang ujung-ujungnya menuduhnya boros dan tidak becus mengurus keuangan. Suatu hari, saat Aluna membeli beberapa buah-buahan segar di pasar, Ibu Ratna tiba-tiba menelepon. Aluna, Ibu lihat kamu posting foto beli buah-buahan banyak sekali di status WhatsApp. Itu mahal-mahal kan? Uang dari mana kamu beli itu? Tanya Ibu Ratna dengan nada curiga. Aluna menarik napas dalam-dalam. Ia hanya membeli beberapa buah untuk menjaga kesehatan mereka berdua. Itu pun ia beli dengan uang hasil terjemahannya. Saya beli sendiri, Bu, jawab Aluna berusaha sabar. Uang dari mana? Jangan bilang uang Rian lagi ya, cecar Ibu Ratna. Bukan, Bu. Ini uang hasil kerja saya, jawab Aluna sedikit lebih tegas. Kerja apa kamu ini? Ibu tidak pernah lihat kamu pergi ke kantor, kata Ibu Ratna meremehkan. Aluna merasa sangat sakit hati mendengar perkataan ibu mertuanya itu. Ia bekerja keras di rumah, menghasilkan uang, tapi pekerjaannya justru tidak dianggap. Saya bekerja sebagai penerjemah daring, Bu. Saya punya klien sendiri dan menghasilkan uang dari pekerjaan saya. Jelas Aluna berusaha menahan amarahnya. Ah, pekerjaan seperti itu mana bisa menghasilkan banyak uang? Pasti kamu bohong, balas Ibu Ratna dengan nada sinis. Percakapan itu berakhir dengan Aluna yang merasa sangat frustrasi dan tidak dihargai. Ia menceritakan kejadian itu kepada Rian saat suaminya pulang kerja. Namun, seperti biasa, Rian hanya bisa diam dan meminta Aluna untuk bersabar. Sudahlah, sayang. Mungkin ibu hanya khawatir, kata Rian berusaha menenangkan Aluna. Khawatir bagaimana, Mas? Beliau terus-menerus menuduhku yang tidak-tidak. Beliau tidak pernah melihat usahaku. Aku merasa sangat lelah dengan semua ini, keluh Aluna dengan air mata yang mulai mengalir. Rian memeluk Aluna dan mencoba menenangkannya. Namun, Aluna tahu, pelukan Rian kali ini tidak lagi terasa sehangat dulu. Ia merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, yang disebabkan oleh sikap ibunya Rian yang terus-menerus menuduhnya dan ketidakberdayaan Rian untuk membela dirinya. Aluna semakin yakin, ia harus segera bertindak dan membuktikan kebenaran agar ia bisa terlepas dari semua tuduhan yang menyakitkan ini. Tekadnya untuk membongkar semuanya semakin kuat dari hari ke hari.
Beberapa minggu setelah percakapan telepon yang tidak mengenakan itu, Aluna berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh oleh sindiran-sindiran Ibu Ratna. Ia fokus pada pekerjaannya, bahkan mengambil beberapa proyek tambahan untuk menambah tabungannya. Ia juga semakin rajin mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, mempersiapkan amunisi untuk membuktikan kebenaran nanti. Suatu sore, saat Aluna sedang berkutat dengan revisi terjemahan sebuah novel berbahasa Italia, bel pintu berbunyi. Ia sedikit terkejut karena tidak ada janji sebelumnya. Ketika membuka pintu, ia mendapati Ibu Ratna berdiri di sana, membawa sebuah kantong plastik berwarna cerah. "Assalamualaikum, Aluna. Ibu bawakan kamu getuk lindri kesukaan Rian," kata Ibu Ratna dengan senyum yang menurut Aluna terasa sedikit dipaksakan. "Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih banyak, silakan masuk," jawab Aluna berusaha menyambut dengan hangat, meskipun jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya. Ibu Ratna masuk dan langsung duduk di sofa ruang tamu tanpa menunggu dipersilakan lebih lanjut. Ia meletakkan kantong getuk di atas meja dan mulai mengamati sekeliling ruangan. Aluna menyadari, tatapan Ibu Ratna selalu penuh dengan penilaian. "Mau minum apa, Ibu?" tawar Aluna sambil berjalan menuju dapur. "Air putih saja, Nak," jawab Ibu Ratna. Setelah menyuguhkan air putih, Aluna duduk berhadapan dengan ibu mertuanya. Keheningan singkat tercipta sebelum Ibu Ratna membuka percakapan. "Bagaimana pekerjaanmu, Aluna? Masih lancar?" tanya Ibu Ratna. Namun nada suaranya terdengar seperti basa-basi belaka. "Alhamdulillah, Bu. Beberapa proyek terjemahan sedang saya kerjakan. Kebetulan bulan ini cukup banyak," jawab Aluna, mencoba memberikan sedikit gambaran tentang kesibukannya dan potensi penghasilannya. Ia berharap Ibu Ratna bisa sedikit memahami bahwa ia tidak hanya berdiam diri di rumah tanpa menghasilkan apa-apa. "Oh ya? Banyak ya? Tapi kamu kan kerjanya di rumah saja. Tidak seperti Rian yang dulu biasanya keluar untuk mencari nafkah. Dan sekarang pun biar dapat kerjaan lagi dia harus keluar nganterin lamaran keluar," balas Ibu Ratna dengan senyum sinis. Aluna menelan ludah. Ia merasa perkataan Ibu Ratna sangat meremehkan pekerjaannya. Ia bekerja keras, duduk berjam-jam di depan komputer, memeras otak untuk menerjemahkan berbagai macam teks. Tapi di mata ibu mertuanya, pekerjaannya seolah tidak ada nilainya. "Iya, Bu. Tapi meskipun di rumah, pekerjaan ini cukup menyita waktu dan pikiran. Alhamdulillah, hasilnya juga lumayan," Aluna mencoba menjelaskan lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekankan pada hasil pekerjaannya. Namun, Ibu Ratna kembali mengabaikan maksud Aluna. Ia melihat ke arah rak pajangan di ruang tamu, di mana terdapat beberapa bingkai foto keluarga dan beberapa pajangan kecil lainnya. "Itu pajangan baru ya, Aluna? Yang bentuknya seperti burung itu. Mahal pasti itu," katanya sambil menunjuk sebuah patung burung kecil yang memang baru Aluna beli beberapa waktu lalu sebagai hadiah untuk dirinya sendiri setelah menyelesaikan proyek besar. "Oh, ini, Bu? Ini waktu itu saya beli di toko kerajinan lokal. Harganya tidak terlalu mahal kok," jawab Aluna, berusaha merendahkan harga barang itu agar tidak memicu komentar negatif lebih lanjut. "Tetap saja, Nak. Kalau bisa jangan sering-sering beli barang yang tidak perlu. Lebih baik uangnya ditabung untuk keperluan yang lebih penting. Rian kan sedang sulit," ujar Ibu Ratna, kembali ke topik utama yang selalu menjadi perhatiannya. Aluna menghela napas dalam hati. Ia merasa seperti berbicara dengan tembok. Ia sudah mencoba memberikan petunjuk-petunjuk tentang pekerjaannya dan penghasilannya, tapi Ibu Ratna seolah menutup mata dan telinganya. Ia sudah memiliki prasangka yang kuat terhadap Aluna, dan tampaknya sulit untuk diubah. Tak lama kemudian, Rian pulang dari mencari kerja. Wajahnya terlihat lelah.
Ibu Ratna langsung menyambutnya dengan nada khawatir. "Rian, kamu kok kelihatan kurus begini? Kamu kurang makan ya di rumah?" tanya Ibu Ratna dengan nada penuh perhatian. Rian hanya tersenyum tipis. "Tidak kok, Bu. Mungkin hanya kecapean saja." Tapi ibu lihat, Aluna itu badannya semakin berisi saja. "Kamu jangan sampai tidak diperhatikan ya, Nak," ujar Ibu Ratna, melirik Aluna dengan tatapan yang sulit diartikan. Aluna merasa sangat tersinggung dengan perkataan ibu mertuanya itu. Ia memang sedikit bertambah berat badan akhir-akhir ini, tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan apakah Rian diperhatikan atau tidak. Ia selalu berusaha untuk memasak makanan yang sehat dan bergizi untuk mereka berdua, meskipun seringkali ia sendiri yang membeli semua bahan-bahannya. Saat Aluna sedang menyiapkan makan malam, Ibu Ratna menghampirinya di dapur. "Aluna, kamu masak apa ini? Kok kelihatannya banyak sekali?" tanya Ibu Ratna sambil melihat beberapa jenis masakan yang sedang Aluna siapkan. "Ini ada sayur sop, ikan goreng, dan sambal, Bu," jawab Aluna. "Wah, banyak sekali. Rian itu makannya tidak terlalu banyak. Jangan sampai mubazir ya," komentar Ibu Ratna lagi. Aluna hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa semua yang ia lakukan selalu salah di mata ibu mertuanya. Ia sudah mencoba untuk berhemat. Ia sudah mencoba untuk memberitahu tentang pekerjaannya. Tapi semua usahanya seolah sia-sia. Dinding prasangka Ibu Ratna terlalu tebal untuk ditembus oleh bisikan-bisikan kebenaran. Aluna semakin yakin, ia harus menggunakan cara yang lebih drastis untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Kesabarannya mulai menipis, dan tekadnya untuk membongkar semuanya semakin membara. Minggu-minggu berlalu bagai siksaan bagi Rian. Setiap pagi ia mengenakan kemeja terbaiknya, menyemprotkan sedikit parfum, dan keluar rumah dengan senyum penuh harap. Ia menyebar lamaran pekerjaan ke berbagai perusahaan, mengikuti wawancara yang terkadang membuatnya harus menempuh perjalanan jauh. Namun, setiap kali ia kembali, senyum itu selalu pudar, digantikan dengan raut wajah kecewa dan putus asa. Aluna bisa merasakan aura kegagalan yang menyelimuti suaminya seperti kabut tebal. Ia melihat bahu Rian semakin membungkuk, langkahnya gontai, dan matanya kehilangan kilaunya. Suatu sore, Rian pulang dengan langkah berat. Ia menjatuhkan tas kerjanya di sofa dengan kasar dan menghela napas panjang yang terdengar seperti rintihan. Aluna yang sedang menyiapkan makan malam di dapur segera menghampirinya. "Mas, ada apa? Kelihatannya berat sekali harimu," tanya Aluna dengan nada khawatir. Tangannya menyentuh pundak Rian dengan lembut. Rian mendongak, matanya merah dan berkaca-kaca. Aku gagal lagi. Sayang, aku sudah sampai tahap presentasi akhir di perusahaan impianku. Mereka bilang, kemampuanku sangat bagus. Tapi mereka memilih kandidat lain yang pengalamannya lebih banyak. Suara Rian tercekat, dan Aluna bisa merasakan betapa hancurnya hati suaminya. Aluna memeluk Rian erat, membiarkannya menyandarkan kepalanya di bahunya. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberikan kehangatan dan dukungan yang ia bisa. Ia tahu, kata-kata penghiburan saat ini mungkin terasa hambar. Ia merasakan kepedihan Rian, dan hatinya ikut teriris. Beberapa hari kemudian, sebuah amplop coklat tebal datang melalui pos. Aluna membukanya dan mendapati surat peringatan dari bank terkait keterlambatan pembayaran tagihan kartu kredit mereka. Jantung Aluna berdegup kencang. Ia ingat betul, ia sudah membayar tagihan bulan lalu. Ia segera membuka aplikasi mobile banking dan memeriksa riwayat transaksinya. Matanya membelalak kaget ketika melihat beberapa transaksi mencurigakan yang ia tidak kenali. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada serangkaian pembelian kecil di toko daring, mulai dari action figure edisi terbatas hingga peralatan memancing terbaru.
Semua transaksi itu tercatat atas nama Rian. Malam harinya, setelah makan malam yang sunyi dan penuh ketegangan, Aluna memberanikan diri untuk berbicara dengan Rian. Ia menunjukkan surat peringatan dari bank dan daftar transaksi yang mencurigakan. "Mas, ini apa maksudnya?" tanya Aluna dengan suara pelan namun tegas, berusaha menyembunyikan kekecewaan yang membuncah dalam dirinya. Rian yang tadinya sedang asyik menonton televisi, menoleh dengan wajah terkejut. Ia meraih surat dan ponsel Aluna, lalu membacanya dengan seksama. Wajahnya pucat pasi. "Itu aku." Rian tergagap, tidak mampu melanjutkan kalimatnya. "Itu kamu yang beli, kan, Mas?" desak Aluna. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata. Rian mengangguk lemah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Maafkan aku, sayang. Aku tahu aku salah. Aku merasa sangat tertekan dengan semua ini. Aku merasa tidak berguna karena belum bisa mendapatkan pekerjaan. Aku melampiaskannya dengan membeli barang-barang itu. Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa menahannya." Aluna merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia mengerti bahwa Rian sedang stres. Tapi tindakannya ini justru menambah beban keuangan mereka yang sudah berat. Ia bekerja keras siang dan malam untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup. Tapi Rian justru menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan sesaat. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna datang berkunjung dengan membawa sekantung besar buah-buahan. Namun, kedatangannya kali ini terasa lebih mengintimidasi dari biasanya. Ia langsung menatap Rian dengan tatapan khawatir. "Rian, kamu ini kenapa semakin kurus begini? Aluna tidak becus mengurus kamu ya di rumah? Kamu kurang makan?" tanya Ibu Ratna dengan nada tinggi, seolah Aluna tidak ada di sana. Aluna yang sedang menyiapkan minuman di dapur hanya bisa menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Tuduhan itu lagi. Ia selalu menjadi sasaran kemarahan dan kekecewaan ibu mertuanya. "Tidak kok, Bu. Aluna selalu masak makanan yang enak untukku," jawab Rian dengan nada lemah. "Enak bagaimana? Kamu lihat sendiri badanmu semakin menyusut begini. Pasti Aluna pelit, tidak mau membelikan kamu makanan yang bergizi," timpal Ibu Ratna. Matanya menatap Aluna dengan tatapan penuh curiga. Aluna meletakkan nampan berisi minuman dengan sedikit kasar di atas meja. Ia tidak tahan lagi dengan semua tuduhan yang tidak berdasar ini. Ia ingin sekali membentak dan mengungkapkan semua kekesalannya. Tapi ia berusaha untuk tetap tenang. Malam itu, setelah Ibu Ratna pulang, suasana di rumah terasa sangat dingin dan tegang. Aluna duduk termenung di ruang kerjanya, menatap layar komputernya yang menampilkan deretan angka dan huruf. Ia merasa sangat lelah, bukan hanya fisik, tapi juga mental dan emosional. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang semakin sulit. Ia mencintai Rian, tapi ia juga merasa tidak dihargai dan diperlakukan tidak adil oleh ibu mertuanya. Beban keuangan yang semakin berat dan tuduhan yang terus-menerus merobek hatinya membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia harus segera bertindak, membongkar semua kebohongan dan membuktikan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Keputusannya sudah bulat. Ia akan menghadapi mereka berdua dan mengungkapkan segalanya. Malam itu, setelah Rian tertidur dengan lelap, Aluna duduk di balkon apartemen mereka, ditemani secangkir teh hangat yang sudah mendingin. Lampu-lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. Namun pikirannya terasa lebih gelap dari malam itu sendiri. Beban yang ia pikul terasa semakin berat dari hari ke hari. Tuduhan Ibu Ratna, ketidakberdayaan Rian, dan tekanan ekonomi semuanya bercampur aduk menjadi satu kesatuan yang menyesakan. Aluna merasa sangat kesepian. Ia merindukan seseorang yang bisa ia ajak bicara, seseorang yang bisa mendengarkannya tanpa menghakimi, seseorang yang bisa memberikan saran atau sekadar bahu untuk bersandar.
Ia memikirkan keluarganya. Orang tuanya tinggal di luar kota, dan ia jarang sekali bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada mereka. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir atau kecewa dengan pilihannya. Lalu, ia teringat akan sahabatnya, Sari. Mereka sudah berteman sejak bangku kuliah. Sari selalu menjadi tempat curhat Aluna dalam suka maupun duka. Ia selalu memberikan dukungan dan saran yang bijak. Mungkin, inilah saatnya ia menghubungi Sari. Aluna meraih ponselnya dan membuka aplikasi pesan. Ia mengetik beberapa kalimat pembuka kepada Sari, lalu menghapusnya lagi. Ia ragu. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana ia menjelaskan semua ini tanpa terdengar seperti mengeluh atau menjelek-jelekan suaminya sendiri? Ia takut Sari akan menghakimi Rian atau bahkan menyuruhnya untuk berpisah. Ia kembali mengetik pesan, kali ini lebih panjang, menceritakan secara garis besar tentang tuduhan Ibu Ratna dan kondisi keuangan mereka yang sebenarnya. Namun, lagi-lagi ia menghapusnya. Ia merasa tidak sanggup untuk menuangkan semua unek-uneknya dalam bentuk tulisan. Ia membutuhkan suara, tatapan mata, dan kehadiran seseorang untuk bisa benar-benar melepaskan semua beban ini. Keesokan harinya, Aluna memutuskan untuk menghubungi Sari melalui telepon. Ia menunggu hingga siang hari, saat ia yakin Sari sedang tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dengan jantung berdebar, ia menekan nomor telepon Sari. "Halo?" Suara ceria Sari terdengar dari seberang telepon. "Sari, ini aku, Aluna," jawab Aluna dengan suara sedikit bergetar. "Aluna? Ya ampun. Sudah lama sekali kita tidak ngobrol. Kamu apa kabar?" tanya Sari dengan antusias. Aku baik," jawab Aluna ragu. Ia tidak yakin apakah ia benar-benar baik. "Syukurlah. Kamu lagi sibuk kerja ya?" tanya Sari lagi. "Iya, lumayan. Kamu sendiri?" "Sama. Lagi banyak kerjaan juga." Tumben kamu telepon siang-siang begini. Ada apa?" tanya Sari. Nadanya berubah menjadi lebih serius, seolah bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari suara Aluna. Aluna terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. "Sari, sebenarnya ada yang ingin aku ceritakan." "Ada apa?" "Cerita saja," jawab Sari dengan nada penuh perhatian. Aluna mulai bercerita, dengan suara yang awalnya pelan dan ragu, namun semakin lama semakin lancar. Ia menceritakan tentang kunjungan Ibu Ratna, tuduhan-tuduhan yang dilontarkannya, dan bagaimana Rian hanya diam tanpa membela dirinya. Ia juga menyinggung sedikit tentang kondisi keuangan mereka yang sebenarnya, tanpa membuka semua kartu. Sari mendengarkan dengan seksama, sesekali menyahut dengan kata-kata penyemangat. Setelah Aluna selesai bercerita, Sari terdiam sejenak. "Aku turut prihatin. Luna, pasti berat sekali untuk kamu menghadapi semua ini sendirian," kata Sari akhirnya dengan nada lembut. Air mata Aluna tiba-tiba menetes. Ia merasa lega akhirnya bisa menceritakan sebagian dari bebannya kepada seseorang. "Iya, Sari. Aku merasa sangat frustrasi dan tidak tahu harus berbuat apa," jawab Aluna sambil terisak. "Jangan khawatir, Luna. Kamu tidak sendirian. Aku di sini untuk kamu. Coba kamu ceritakan lebih detail lagi. Mungkin aku bisa memberikan saran atau setidaknya kamu bisa merasa lebih lega setelah bercerita," kata Sari dengan nada menenangkan. Aluna kembali bercerita. Kali ini lebih rinci, mengungkapkan semua kekesalan, kekecewaan, dan rasa sakit hatinya. Sari terus mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan dan sesekali bertanya untuk memperjelas situasi. Setelah hampir 1 jam bercerita, Aluna merasa sedikit lebih lega. Beban di hatinya terasa sedikit berkurang. Sari memberikan beberapa saran yang menurut Aluna cukup masuk akal.
Ia menyarankan Aluna untuk berbicara lagi dengan Rian secara terbuka dan jujur tentang perasaannya dan juga tentang tuduhan Ibu Ratna. Sari juga menyarankan Aluna untuk mempertimbangkan berbicara langsung dengan Ibu Ratna, namun dengan hati-hati dan dengan bukti yang kuat. Yang terpenting, Luna, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan biarkan semua ini membuat kamu stres dan sakit. Kamu wanita hebat dan kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini, kata Sari mengakhiri percakapan mereka. Setelah menutup telepon, Aluna merasa sedikit lebih tenang. Ia bersyukur memiliki sahabat seperti Sari yang selalu ada untuknya. Percakapan dengan Sari membuat Aluna merasa sedikit lebih ringan. Setidaknya ia tahu ada seseorang yang memahami sebagian dari apa yang sedang ia alami. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Bayangan tuduhan Ibu Ratna dan ketidakberdayaan Rian masih terus menghantuinya. Ia belum tahu pasti langkah apa yang akan ia ambil selanjutnya. Setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki seseorang yang tahu sebagian dari masalahnya dan memberikan dukungan. Percakapan dengan Sari telah memberikannya sedikit kekuatan dan harapan untuk menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Namun, ia tahu, ia harus segera mengambil keputusan yang lebih tegas untuk mengakhiri semua ini. Beberapa hari kemudian, Aluna menghadiri acara arisan keluarga besar Rian. Awalnya, ia merasa sedikit canggung, namun berusaha untuk bersikap ramah dan biasa saja. Ibu Ratna juga hadir, dan Aluna berusaha untuk menghindari kontak mata dengannya. Saat sedang asyik mengobrol dengan beberapa sepupu Rian, tiba-tiba Ibu Ratna menghampiri mereka dengan senyum sinis. "Wah, Aluna, kamu kelihatan segar sekali hari ini. Pasti baru belanja lagi ya?" kata Ibu Ratna dengan nada yang cukup keras sehingga beberapa orang di sekitar mereka ikut menoleh. Aluna merasa wajahnya memanas. Ia berusaha untuk tetap tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Tidak kok, Bu. Baju ini sudah lama." "Ah, masa? Ibu lihat waktu itu kamu pakai baju yang lain. Pasti banyak sekali koleksi bajumu ya. Rian pasti bangga punya istri yang modis begini, meskipun harus merogoh kocek dalam-dalam," ujar Ibu Ratna, kali ini dengan nada yang lebih menyindir dan membuat beberapa orang di sekitar mereka tertawa kecil. Aluna merasa sangat malu dan terhina. Ia bisa merasakan tatapan mata beberapa anggota keluarga yang seolah membenarkan perkataan Ibu Ratna. Ia berusaha untuk tidak terpancing emosi dan hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah, Bu," jawab Aluna singkat, berharap percakapan ini segera berakhir. Namun, Ibu Ratna belum selesai. Ia melanjutkan, "Iya, memang harus pintar-pintar cari suami yang kaya raya ya, Aluna. Biar bisa membiayai gaya hidup kamu yang mewah ini." Kata-kata itu benar-benar seperti tamparan keras bagi Aluna. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Ia bisa melihat raut wajah beberapa sepupu Rian yang terlihat tidak nyaman dengan perkataan Ibu Ratna. Rian yang saat itu sedang berbicara dengan pamannya, melihat ke arah mereka karena mendengar suara ibunya yang cukup keras. Ia menghampiri mereka dengan wajah khawatir. "Ada apa ini, Bu?" tanya Rian. "Ini loh, Nak. Ibu cuma lagi ngobrol sama Aluna. Ibu bilang, Aluna ini pintar sekali cari suami yang bisa membiayai semua keperluannya," jawab Ibu Ratna dengan nada polos, seolah tidak menyadari betapa menyakitkannya perkataannya bagi Aluna. Aluna menatap Rian, berharap suaminya itu akan membela dirinya di depan keluarganya. Namun, Rian hanya tersenyum canggung dan berkata, "Ibu ini ada-ada saja." Jawaban Rian itu membuat hati Aluna semakin hancur. Ia merasa Rian tidak peduli dengan perasaannya dan lebih memilih untuk menyenangkan ibunya daripada melindunginya. Setelah kejadian itu, Aluna merasa sangat tidak nyaman berada di acara arisan tersebut. Ia merasa semua mata tertuju padanya, seolah mereka semua percaya dengan apa yang dikatakan Ibu Ratna.
Ia berusaha untuk tetap tegar dan tersenyum. Namun hatinya terasa sangat sakit dan marah. Ia memutuskan untuk pulang lebih awal dengan alasan kurang enak badan. Rian mengantarnya sampai ke mobil. Namun tidak mengatakan apa-apa soal kejadian tadi. Di dalam mobil, air mata Aluna akhirnya pecah. Ia tidak bisa lagi menahan semua emosi yang selama ini ia pendam. Ia merasa sangat dipermalukan dan tidak dihargai. Tuduhan Ibu Ratna tidak hanya menyakitkan, tapi juga sudah merusak reputasinya di depan keluarga besar Rian. Malam itu, Aluna benar-benar merasa sudah mencapai batas kesabarannya. Kejadian di acara arisan tadi telah menjadi pukulan terakhir baginya. Ia tidak bisa lagi membiarkan Ibu Ratna terus-menerus menuduhnya dan mempermalukannya di depan umum. Ia harus segera bertindak. Ia harus mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ia tidak peduli lagi dengan risikonya. Ia harus membela harga dirinya dan mengakhiri semua ini untuk selamanya. Keputusannya sudah bulat. Ia akan menghadapi Ibu Ratna secara langsung dan membuktikan bahwa semua tuduhannya itu salah besar. Ia akan menunjukkan bukti-bukti yang selama ini ia kumpulkan dan membongkar semua kebohongan yang telah menyelimuti kehidupan rumah tangganya. Inilah saatnya untuk klimaks dari konflik yang selama ini ia pendam. Kemarahan Aluna masih membara hingga keesokan harinya. Ia tidak bisa melupakan tatapan merendahkan dari beberapa anggota keluarga Rian saat Ibu Ratna melontarkan tuduhan-tuduhan pedasnya. Rasa malu dan sakit hati bercampur aduk, membuatnya sulit untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Siang itu, saat Aluna sedang mencoba untuk fokus pada terjemahan dokumen penting, ponselnya berdering. Nama, Ibu Mertua, tertera di layar. Aluna menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum mengangkat panggilan tersebut. "Halo, Ibu," sapa Aluna dengan nada datar. "Aluna, Ibu dengar kamu pulang duluan dari arisan kemarin. Kenapa? Marah karena Ibu bilang yang sebenarnya?" tanya Ibu Ratna dengan nada menantang. Aluna mengepalkan tangannya. "Saya hanya merasa tidak enak badan, Bu." "Alasan saja kamu ini. Pasti kamu malukan. Ketahuan borosnya? Ibu sudah bilang dari dulu, jangan suka menghambur-hamburkan uang Rian. Lihat, Rian jadi semakin kurus dan tidak bahagia begitu," cecar Ibu Ratna tanpa memberi Aluna kesempatan untuk membela diri. "Bu, saya rasa Ibu salah paham." Aluna mencoba menjelaskan dengan suara yang bergetar. "Salah paham bagaimana? Sudah jelas-jelas kamu itu tukang menghabiskan uang anakku. Ibu perhatikan, sejak menikah denganmu, Rian jadi tidak punya apa-apa. Dulu, sebelum ada kamu, dia masih bisa menabung dan membantu ibu. Sekarang, jangankan membantu ibu, untuk dirinya sendiri saja sepertinya kesulitan. Semua gara-gara kamu," tuduh Ibu Ratna dengan nada yang semakin meninggi. Kata-kata Ibu Ratna kali ini benar-benar menghantam Aluna seperti palu godam. Tuduhan itu bukan hanya menyakitkan, tapi juga tidak adil dan menghancurkan hatinya. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini tidak ada artinya di mata ibu mertuanya. "Bu, itu tidak benar." Aluna akhirnya tidak bisa lagi menahan emosinya. Suaranya meninggi, dipenuhi dengan amarah dan frustrasi. "Rian tidak menafkahi saya, Bu. Semua kebutuhan rumah tangga ini, bahkan untuk membantu Rian sendiri, itu semua dari uang hasil kerja keras saya." Terdengar jeda singkat di seberang telepon. Ibu Ratna terdiam seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu bilang apa barusan? Jangan mengada-ada kamu ya?" bantah Ibu Ratna dengan nada tidak percaya. "Saya tidak mengada-ada, Bu. Saya punya buktinya. Saya bisa tunjukkan semua catatan keuangan saya, semua invoice pekerjaan saya. Rian tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk kami berdua. Justru saya yang selama ini menopang perekonomian rumah tangga ini."
Aluna tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia merasa sudah mencapai batasnya. Kamu berani membentak ibu? Tanya Ibu Ratna dengan nada terkejut dan marah. Saya tidak bermaksud membentak ibu. Tapi ibu sudah keterlaluan. Ibu terus-menerus menuduh saya yang tidak-tidak tanpa tahu kebenarannya. Saya sudah cukup sabar selama ini. Tapi setelah ibu mempermalukan saya di depan keluarga besar kemarin, dan sekarang ibu menuduh saya membuat Rian tidak bahagia dan tidak bisa membantu ibu, itu sudah kelewatan. Aluna menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan emosinya yang meluap-luap. Kamu dasar menantu tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu mengatakan hal seperti itu tentang anakku. Bentak Ibu Ratna dari seberang telepon. Kenyataannya memang begitu, Bu. Dan saya bisa membuktikannya. Saya akan datang ke rumah ibu sekarang juga dan menunjukkan semuanya. Aluna mengambil keputusan dengan mantap. Ia tidak akan lagi bersembunyi atau menahan diri. Ia akan menghadapi ibu mertuanya secara langsung dan membongkar semua kebohongan yang selama ini menyelimuti mereka. Inilah saatnya untuk klimaks yang sudah lama ia persiapkan. Jantung Aluna berdebar kencang seiring dengan setiap langkahnya menuju rumah Ibu Ratna. Di dalam genggamannya, ponselnya terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan semua kebohongan yang selama ini dibangun. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketenangannya. Pintu terbuka, menampilkan wajah Ibu Ratna yang masih dipenuhi amarah. Namun ada sedikit keraguan yang mulai tersirat di matanya. Kamu benar-benar datang? Mau membuat drama lagi di rumah ibu? Tanyanya dengan nada sinis yang berusaha menutupi kegugupannya. Saya datang untuk menunjukkan kebenaran, Bu. Bukan untuk membuat drama, jawab Aluna dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Ia melangkah masuk dan melihat Rian duduk di sofa ruang tamu. Bahunya tampak merosot, menandakan beban berat yang sedang ia pikul. Nah, anakku juga sudah ada di sini. Baguslah. Coba, Aluna, kalau memang kamu benar, tunjukkan buktimu itu. Jangan cuma bisa bicara saja, tantang Ibu Ratna, meskipun ada nada gentar dalam suaranya. Aluna mengangguk pelan. Ia mengeluarkan ponselnya dan dengan jari gemetar membuka aplikasi mobile banking. Ia mengarahkan layar ponselnya ke arah Ibu Ratna, lalu ke Rian. Ini, Bu, bisa Ibu lihat sendiri. Ini adalah mutasi rekening bank saya selama 3 tahun terakhir. Perhatikan tanggal dan nominalnya. Setiap awal bulan, setelah saya menerima pembayaran dari klien, saya selalu mentransfer sejumlah uang yang cukup besar untuk membayar tagihan bulanan, listrik, air, internet. Bahkan, seringkali saya menambahkan untuk kebutuhan belanja dapur, jelas Aluna sambil menggeser layar ponselnya, memperlihatkan deretan transaksi yang membuktikan kata-katanya. Ibu Ratna mendekat, matanya memicing melihat angka-angka yang tertera di layar. Ia melihat tanggal-tanggal yang sesuai dengan waktu di mana ia seringkali menuduh Aluna boros. Rian di sampingnya hanya bisa menunduk. Wajahnya semakin pucat setiap kali melihat bukti transfer yang ditunjukkan Aluna. Aluna melanjutkan, kali ini beralih ke folder berisi info C pekerjaannya. Dan ini, Bu, adalah bukti pembayaran dari berbagai proyek terjemahan yang telah saya selesaikan. Di sini tertera nama klien, jenis pekerjaan, tanggal penyelesaian, dan tentu saja jumlah pembayarannya. Bisa Ibu lihat sendiri, dalam sebulan, penghasilan saya seringkali jauh lebih besar dari perkiraan Ibu. Ia menunjukkan info C dari proyek-proyek besar yang pernah ia kerjakan, dengan nominal yang cukup signifikan. Kemudian, Aluna membuka galeri fotonya dan menunjukkan beberapa tangkapan layar percakapannya dengan Rian melalui aplikasi pesan. Dan ini adalah percakapan saya dengan Rian. Bisa Ibu lihat, seringkali Rian meminta bantuan keuangan kepada saya untuk berbagai keperluan, mulai dari membayar cicilan motor,
membeli keperluan pribadi, bahkan untuk sekadar mentraktir teman-temannya. Ia menunjukkan pesan-pesan Rian yang jelas-jelas meminta uang kepada Aluna. Aluna juga menunjukkan bukti transfer uang dari rekeningnya ke rekening Rian dengan berbagai nominal dan tanggal yang berbeda. Ini adalah bukti transfer uang yang saya berikan kepada Rian setiap kali ia membutuhkan. Jumlahnya tidak sedikit, Bu. Saya selalu berusaha membantu sebisa saya. Ruang tamu itu terasa sunyi senyap. Ibu Ratna terdiam membisu. Matanya berkaca-kaca menatap layar ponsel Aluna. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Rian masih menunduk dalam-dalam, bahunya tampak bergetar. Jadi selama ini, semua kebutuhan rumah tangga kamu yang... Ibu Ratna akhirnya bersuara. Nadanya lirih dan penuh keterkejutan. Iya, Bu. Jawab Aluna dengan suara yang mulai bergetar karena menahan emosi. Saya yang selama ini menopang perekonomian rumah tangga ini. Rian memang berusaha mencari pekerjaan, tapi kenyataannya, penghasilan saya yang lebih stabil dan mencukupi. Aluna menoleh ke arah Rian, air matanya akhirnya tumpah. Dan kamu, Mas, kenapa kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya kepada ibumu? Kenapa kamu membiarkan aku terus-menerus dituduh dan dipermalukan? Rian akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Maafkan aku. Sayang, aku sangat malu. Aku tidak ingin ibuku tahu kalau aku belum bisa menjadi suami yang baik. Aku merasa gagal. Suaranya tercekat oleh isakan. Ibu Ratna terisak lebih keras. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan menangis terseduh-seduh. Ya Ibu Ibu sudah salah menilai kamu. Aluna, Ibu minta maaf, maafkan Ibu. Nak. Aluna menatap Ibu Ratna dengan tatapan kosong. Permintaan maaf itu terasa terlambat. Luka yang telah ditorehkannya sudah terlalu dalam. Ia merasa semua tuduhan dan perkataan pedas Ibu Ratna selama ini telah menggerogoti hatinya. Selama ini, Ibu selalu melihat saya dengan sebelah mata. Ibu selalu berpikir saya hanya memanfaatkan Rian. Ibu tidak pernah melihat betapa kerasnya saya bekerja, betapa saya berusaha untuk menjaga rumah tangga ini. Ibu tidak pernah menghargai saya, kata Aluna dengan suara yang dipenuhi dengan kepedihan. Rian berdiri dan menghampiri Aluna. Ia meraih tangannya dengan tatapan memohon. Sayang, sungguh, maafkan aku. Aku janji akan berubah. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku akan membuktikan kepada ibuku dan kepada kamu bahwa aku bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Aluna menarik tangannya perlahan dari genggaman Rian. Ia menatap keduanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tirai kebohongan akhirnya runtuh. Kebenaran telah terungkap dengan jelas dan tak terbantahkan. Namun, Aluna merasa ada jurang yang menganga di antara mereka. Kepercayaan yang telah hilang mungkin sulit untuk dipulihkan. Klimaks ini telah membuka mata semua pihak. Namun perjalanan menuju resolusi akan menjadi babak baru yang penuh tantangan. Setelah kebenaran terungkap, ruangan itu diliputi oleh keheningan yang menggantung. Air mata masih mengalir di pipi Ibu Ratna. Sesekali diseka dengan ujung kerudungnya. Rian masih menunduk. Raut wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Aluna sendiri merasa lelah luar biasa. Seperti baru saja menyelesaikan pertarungan yang sangat menguras tenaga. Ibu Ratna akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan sembab. Dengan suara bergetar, ia kembali berkata, Aluna, nak, Ibu benar-benar minta maaf. Ibu tidak tahu. Ibu terlalu cepat menilai kamu. Ibu. Ia tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Isakannya kembali pecah. Aluna hanya bisa menatap ibu mertuanya itu tanpa ekspresi.
Permintaan maaf itu memang terdengar tulus. Namun ia masih belum bisa mencerna semua yang terjadi. Luka yang selama ini ia rasakan masih terlalu perih untuk sembuh dalam sekejap. Rian perlahan mendekati Aluna dan meraih tangannya. Sayang, maafkan aku juga. Aku tahu aku sudah sangat mengecewakanmu. Aku janji akan memperbaiki semuanya. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab. Aluna menarik tangannya dengan lembut dari genggaman Rian. Ia menatap suaminya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kecewa yang mendalam di matanya. Aku butuh waktu, Mas, ucapnya pelan. Rian mengangguk mengerti. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar dan tidak bisa mengharapkan Aluna untuk langsung memaafkannya. Ibu Ratna kembali bersuara. Aluna, nak, ibu benar-benar menyesal. Ibu sudah menuduhmu yang tidak-tidak. Ibu janji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kamu adalah menantu yang baik. Ibu yang salah. Aluna menghela napas panjang. Ia menatap Ibu Ratna, mencoba mencari kejujuran di balik air matanya. Saya harap ibu benar-benar tulus dengan ucapan ibu kali ini. Selama ini, saya merasa sangat tidak dihargai. Saya bekerja keras, tapi ibu selalu melihat saya sebagai orang yang boros dan hanya memanfaatkan Rian. Ibu Ratna mengangguk-angguk dengan cepat, air matanya semakin deras mengalir. Iya, nak, ibu salah besar. Ibu buta karena prasangka ibu sendiri. Maafkan ibu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Suasana tegang perlahan mulai mereda, digantikan oleh rasa penyesalan dan kebingungan. Aluna merasa energinya terkuras habis. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Kebenaran sudah terungkap, tapi ia merasa masih ada jarak yang lebar di antara mereka. Rian akhirnya memecah keheningan. Ibu, sebaiknya ibu istirahat dulu. Aluna, bagaimana kalau kita bicara sebentar? Ibu Ratna mengangguk lemah dan berjalan perlahan menuju kamarnya. Rian menatap Aluna dengan tatapan memohon. Sayang, bisakah kita bicara di luar sebentar? Ajak Rian dengan suara pelan. Aluna mengangguk tanpa berkata-kata. Mereka berdua keluar dari rumah Ibu Ratna dan duduk di bangku taman yang ada di halaman depan. Udara sore terasa sejuk, namun hati Aluna masih terasa dingin dan beku. Sayang, aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku minta maaf karena tidak pernah membela kamu di depan ibuku. Aku takut ibuku kecewa padaku, kata Rian dengan suara lirih. Aluna menatap lurus ke depan, tidak menjawab. Aku janji, aku akan berusaha lebih keras lagi. Aku akan mencari pekerjaan yang lebih baik. Aku akan membuktikan kepada ibuku dan kepada kamu bahwa aku bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Lanjut Rian dengan sungguh-sungguh. Aluna akhirnya menoleh ke arah Rian. Aku harap kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapanmu, Mas. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku lelah terus-menerus merasa tidak dihargai. Aku lelah menjadi satu-satunya yang menanggung beban ini. Rian meraih tangan Aluna dan menggenggamnya erat. Aku tahu, sayang. Aku janji akan berubah. Beri aku kesempatan. Aluna menarik napas panjang. Ia melihat kesungguhan di mata Rian. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah perubahan. Mungkin, kebenaran yang terungkap ini bisa menjadi titik balik bagi hubungan mereka. Namun, ia masih belum yakin. Luka yang telah ia rasakan terlalu dalam untuk sembuh dalam waktu singkat. Ia membutuhkan waktu untuk memproses semuanya, untuk memaafkan, dan untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Kali ini bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan yang penuh dengan harapan dan ketidakpastian.
Masa depan hubungan mereka kini tergantung pada tindakan Rian selanjutnya dan kemampuan Aluna untuk memaafkan dan melupakan. Di dalam kamarnya, Ibu Ratna duduk termenung di tepi ranjang. Air matanya sudah mengering, namun hatinya masih terasa perih dan malu. Semua yang baru saja ia lihat dan dengar dari Aluna benar-benar membuatnya terpukul. Bagaimana bisa selama ini ia begitu buta dan penuh prasangka? Bagaimana bisa ia tega menuduh menantunya sendiri tanpa mengetahui kebenarannya? Ia mengingat kembali semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan kepada Aluna. Betapa sering ia menyindir tentang pengeluarannya, betapa sering ia meremehkan pekerjaannya. Sekarang, semuanya terasa seperti bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Ternyata, selama ini Aluna lah yang menjadi tulang punggung keluarga, bukan Rian. Dan ia, sebagai seorang ibu, justru telah menyakiti hati menantunya itu. Ibu Ratna menghela napas panjang. Ia merasa sangat bersalah kepada Aluna. Ia ingin meminta maaf sekali lagi. Namun ia tidak yakin apakah Aluna masih mau mendengarkannya. Rasa malu dan bersalahnya begitu besar, hingga ia merasa tidak pantas untuk dimaafkan. Sementara itu, di luar rumah, Rian dan Aluna masih duduk di bangku taman. Rian terus menggenggam tangan Aluna, sesekali menciumnya dengan lembut. Ia bisa merasakan betapa dingin dan tegangnya tangan Aluna, meskipun ia berusaha untuk memberikan kehangatan. "Sayang," kata Rian pelan, "aku tahu kata maaf tidak akan cukup untuk menebus kesalahanku. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku sudah membuat kamu terluka dan merasa tidak dihargai. Aku janji, aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki ini semua." Aluna menoleh ke arah Rian, menatap matanya dalam-dalam. Ia melihat kesungguhan dan penyesalan yang terpancar dari sana. "Aku harap begitu, Mas. Aku sudah terlalu lama merasa sendiri dalam pernikahan ini. Aku tahu, sayang. Dan itu salahku. Aku terlalu takut untuk menghadapi ibuku dan mengakui kelemahanku. Tapi sekarang aku mengerti, diamku justru semakin menyakiti kamu. Aku janji, aku akan lebih terbuka dan jujur. Aku akan berusaha menjadi suami yang kamu butuhkan." Keesokan harinya, Rian benar-benar menunjukkan perubahan. Ia bangun lebih pagi dari biasanya dan membantu Aluna menyiapkan sarapan. Ia juga lebih aktif mencari informasi lowongan pekerjaan dan mengirimkan lamaran ke berbagai tempat. Setiap kali Aluna sedang bekerja, Rian akan menemaninya, sesekali menawarkan minuman atau sekadar memberikan semangat. Aluna memperhatikan semua usaha Rian dengan hati-hati. Ia melihat kesungguhan di matanya dan sedikit demi sedikit hatinya mulai melunak. Namun, ia masih belum bisa sepenuhnya melupakan semua yang telah terjadi. Luka yang disebabkan oleh tuduhan Ibu Ratna dan sikap diam Rian masih terasa menganga. Beberapa hari kemudian, Ibu Ratna menghubungi Aluna. Dengan suara yang terdengar ragu, ia meminta maaf sekali lagi. "Aluna, Nak, Ibu ingin bicara sebentar. Bisakah kamu datang ke rumah?" tanya Ibu Ratna dengan nada pelan. Aluna merasa sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Ibu Ratna akan menghubunginya lagi secepat ini. Setelah mempertimbangkan sejenak, ia akhirnya menyetujui untuk datang. Sesampainya di rumah Ibu Ratna, Aluna disambut dengan pelukan hangat yang tulus. Ibu Ratna menangis lagi. Kali ini bukan karena marah atau kesal, melainkan karena penyesalan yang mendalam. "Aluna, maafkan Ibu. Nak, Ibu sudah sangat salah. Ibu harap kamu bisa memaafkan Ibu suatu hari nanti," kata Ibu Ratna sambil menggenggam tangan Aluna erat. Aluna menghela napas panjang. Ia melihat ketulusan di mata Ibu Ratna. Meskipun ia masih belum bisa melupakan semua yang telah terjadi, ia merasa inilah saatnya untuk membuka pintu maaf. "Saya maafkan Ibu," jawab Aluna dengan suara pelan.
Ibu Ratna tampak sangat lega mendengar ucapan Aluna. Ia memeluk menantunya itu sekali lagi. Terima kasih, Nak. Terima kasih banyak. Ibu janji akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik untukmu. Percakapan mereka selanjutnya berlangsung lebih hangat dan terbuka. Ibu Ratna bertanya tentang pekerjaan Aluna, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan bahkan memuji ketekunan dan kerja keras menantunya itu. Aluna merasa ada perubahan yang signifikan dalam diri ibu mertuanya. Prasangka dan tuduhan yang selama ini mewarnai hubungan mereka seolah mulai mencair. Rian juga ikut bergabung dalam percakapan itu. Ia meminta maaf kepada ibunya karena tidak pernah meluruskan kesalahpahaman ini sejak awal. Ibu Ratna memeluk putranya dan mengatakan bahwa ia mengerti. Ia juga berterima kasih kepada Rian karena telah membuka matanya tentang kebenaran. Malam itu, Aluna dan Rian pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Meskipun perjalanan menuju pemulihan hubungan mereka masih panjang, setidaknya langkah pertama sudah diambil. Penyesalan telah merayap perlahan, membuka ruang untuk maaf dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Aluna merasa, meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh, setidaknya ada secercah cahaya di ujung terowongan. Hari-hari setelah pengakuan itu membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika rumah tangga Aluna dan Rian, serta hubungannya dengan Ibu Ratna. Rian benar-benar menepati janjinya. Setiap pagi, ia akan duduk di depan laptop, menjelajahi berbagai situs lowongan pekerjaan dan mengirimkan lamaran tanpa kenal lelah. Ia juga mulai membantu Aluna dengan pekerjaan rumah tangga, mencuci piring, menyapu, dan bahkan mencoba memasak makanan sederhana. Aluna memperhatikan semua usaha Rian dengan hati-hati. Ia melihat kesungguhan di matanya, dan perlahan, rasa kecewa dan marah yang selama ini ia rasakan mulai mereda. Mereka mulai berbicara lebih terbuka tentang keuangan mereka, membuat rencana anggaran bersama, dan saling mengingatkan untuk lebih hemat. Aluna merasa Rian akhirnya mulai memahami betapa pentingnya tanggung jawab dalam pernikahan. Hubungan Aluna dengan Ibu Ratna juga menunjukkan perkembangan yang positif. Ibu Ratna menjadi lebih sering menghubungi Aluna, bukan lagi untuk menyindir atau menuduh, melainkan untuk sekadar menanyakan kabar atau mengajak mengobrol. Ketika Ibu Ratna berkunjung, ia selalu bersikap ramah dan penuh perhatian kepada Aluna. Ia bahkan beberapa kali memuji masakan Aluna dan menanyakan tentang pekerjaannya sebagai penerjemah. Suatu sore, Ibu Ratna datang membawa kue kesukaan Aluna. Mereka duduk berdua di ruang tamu, menikmati teh dan kue sambil bercerita. "Aluna, Nak," kata Ibu Ratna dengan nada lembut, "Ibu benar-benar berterima kasih sama kamu. Kamu sudah membuka mata Ibu. Ibu jadi mengerti betapa kerasnya kamu bekerja dan betapa besarnya pengorbanan kamu selama ini." Aluna tersenyum tulus. "Saya senang Ibu mengerti, Bu. Yang penting sekarang kita bisa saling menghargai dan mendukung." "Iya, Nak. Ibu janji akan selalu mendukung kalian berdua. Ibu juga akan berusaha untuk tidak lagi ikut campur urusan rumah tangga kalian kecuali kalian memang membutuhkan bantuan Ibu," kata Ibu Ratna dengan tulus. Rian yang saat itu sedang membantu Aluna memperbaiki keran air yang bocor di dapur, ikut bergabung dengan mereka di ruang tamu. Ibu Ratna menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Rian, Nak," kata Ibu Ratna, "Ibu minta maaf karena selama ini sudah terlalu membebani kamu dan Aluna. Ibu terlalu khawatir dan akhirnya malah membuat kalian tidak nyaman." Rian menghampiri ibunya dan memeluknya erat. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang Ibu sudah tahu yang sebenarnya. Aku juga minta maaf karena tidak pernah berani mengatakan yang sebenarnya kepada Ibu." Malam itu, Aluna dan Rian duduk berdua di balkon, menikmati suasana malam yang tenang. Mereka bergandengan tangan, merasakan kehangatan satu sama lain. "Aku senang kita bisa melewati semua ini, Mas,"
kata Aluna sambil menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Iya, sayang. Ini semua berkat kamu. Kamu sudah sangat sabar dan kuat menghadapi semua ini. Aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik untuk kamu, jawab Rian sambil mengeratkan genggaman tangannya. Aluna tersenyum. Ia tahu, perjalanan mereka masih panjang dan mungkin akan ada tantangan lain yang menanti. Namun, ia merasa optimis dengan perubahan yang terjadi. Kebenaran telah menjadi fondasi baru bagi hubungan mereka, dan langkah-langkah kecil menuju pemulihan telah dimulai. Ia berharap, dengan saling pengertian, kejujuran, dan dukungan, mereka bisa membangun kembali rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Meskipun luka lama mungkin belum sepenuhnya sembuh, Aluna merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Setahun berlalu sejak malam penuh air mata dan pengakuan di rumah Ibu Ratna. Banyak hal telah berubah. Rian, dengan semangat baru, akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di sebuah perusahaan konsultan. Ia bekerja keras dan menunjukkan dedikasi yang tinggi, membuat Aluna merasa bangga dan lega. Kondisi keuangan mereka berangsur-angsur membaik, dan mereka bisa bernapas lebih lega tanpa dihantui bayang-bayang tagihan yang menumpuk. Hubungan antara Aluna dan Rian semakin erat. Mereka belajar untuk lebih terbuka dan jujur satu sama lain. Rian tidak lagi merasa malu untuk mengakui kesulitannya, dan Aluna selalu siap memberikan dukungan tanpa menghakimi. Mereka menjadi tim yang solid, saling melengkapi dan menguatkan. Yang paling membahagiakan bagi Aluna adalah perubahan yang terjadi pada Ibu Ratna. Ibu mertuanya itu benar-benar berusaha untuk menjadi sosok ibu yang suportif dan pengertian. Ia tidak lagi ikut campur urusan rumah tangga mereka tanpa diminta, dan selalu memberikan pujian serta dukungan kepada Aluna. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu hangat dan penuh tawa. Ibu Ratna bahkan seringkali meminta maaf kepada Aluna atas kesalahannya di masa lalu, dan Aluna selalu memaafkannya dengan tulus. Suatu sore, Aluna dan Rian berkunjung ke rumah Ibu Ratna. Mereka bertiga duduk di ruang tamu, menikmati teh dan kue buatan Ibu Ratna. Suasana terasa begitu damai dan harmonis. Aluna, nak, kata Ibu Ratna sambil tersenyum lembut. Ibu senang sekali melihat kalian berdua bahagia seperti ini. Ibu bersyukur akhirnya bisa mengerti semuanya. Aluna membalas senyuman Ibu Ratna. Kami juga senang Ibu sudah mengerti, Bu. Yang penting sekarang kita bisa saling menyayangi dan menghargai. Rian merangkul kedua wanita yang dicintainya itu. Terima kasih sudah saling memaafkan dan memberikan kesempatan kedua. Aku janji akan selalu menjaga kalian berdua. Aluna merenung dalam hati. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mudah. Ada banyak air mata, kekecewaan, dan kesalahpahaman. Namun, pada akhirnya, kebenaranlah yang mampu membuka jalan menuju pemulihan. Ia belajar bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci utama dalam setiap hubungan. Ia juga belajar bahwa prasangka dan asumsi bisa menjadi tembok penghalang yang sangat tinggi. Kini, Aluna merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia bersyukur atas semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Pernikahannya dengan Rian menjadi lebih kokoh dan bermakna. Hubungannya dengan Ibu Ratna juga semakin baik, didasari oleh rasa saling menghormati dan pengertian. Malam itu, saat Aluna dan Rian kembali ke apartemen mereka, Aluna menatap suaminya dengan senyum penuh cinta. Terima kasih sudah berjuang bersamaku, Mas, ucap Aluna tulus. Rian menggenggam tangan Aluna erat. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu, sayang. Kamu sudah sangat sabar dan kuat. Kamu adalah istri terbaik yang pernah aku miliki. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan dan cinta yang mengalir di antara mereka. Harmoni akhirnya kembali bersemi dalam rumah tangga mereka, lebih kuat dan lebih indah dari sebelumnya.
Aluna menyadari, badai pasti akan berlalu, dan setelahnya, akan ada pelangi yang menghiasi langit kehidupan mereka. Yang terpenting adalah bagaimana mereka belajar dari setiap badai dan tumbuh menjadi lebih baik bersama.